Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan SWT. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan pendidikan sejati yang mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban yang berilmu, beradab dan bertauhid. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berangkat dari keresahan, tumbuh dari cinta dan bertujuan sebagai ajakan tentang sesuatu yang setiap hari kita jalani, tapi sering kali kita abaikan maknanya. Ya, pendidikan di Indonesia. Saudara-saudaraku dan teman-teman semuanya, pendidikan seharusnya menjadi jalan terang menuju masa depan. Tapi di Indonesia, kadang terasa seperti lorong gelap yang penuh tikungan. Kita sering kali dipaksa mengajar angka, bukan makna. Nilai status lebih dihargai daripada karakter, jujur. Ranking lebih dibanggakan daripada akhlak. Ijazah sering lebih dicari daripada integritas. Apakah ini pendidikan yang kita cita-citakan? Kurikulum silih berganti, tetapi murid tetap nggak ngerti. Guru dibebani administrasi, siswa dibebani hafalan teori. Sekolah menjadi tempat menghafal, bukan memahami. Yang pintar akademik diuluk-ulukan, yang punya bakat dibiarkan tersebut. Saya ingin bertanya, apakah pendidikan seperti ini mencetak manusia merdeka, atau justru mencetak manusia yang terjebak dalam sistem? Teman-teman yang saya cintai, saya tidak sedang menyalahkan siapapun. Saya sendiri bagian dari sistem itu. Saya pernah menjadi siswa yang duduk diam di kelas, menjadi pura-pura ngerti supaya tidak terlihat bodoh. Saya pernah belajar keras semalaman untuk ujian, tapi nilai saya lebih rendah dari teman saya yang nyontek. Ya, saya pernah bertanya dalam hati gitu, kenapa saya harus menghafal nama-nama tumbuhan yang berbahasa Latin, tapi tidak memahami diri saya sendiri. Tapi saya yakin saya nggak sendiri. Teman-teman pasti merasakan nih. Nah, ini pendidikan sejati ini kan bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tapi membentuk manusia. Bukan hanya mencetak lulusan, tapi melahirkan peradaban. Jika pendidikan hanya mengajarkan angka, maka kita hanya mencetak ahli matematika. Tetapi pendidikan yang berdasarkan menumbuhkan hati, kita akan melahirkan manusia sejati. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membawa sahabatnya, membina sahabatnya, bukan dengan hafalan, tapi dengan teladan. Nabi tidak pernah membawa papan tulis, tapi Nabi menjadi papan pelajaran terbesar dalam sejarah dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari mulai dari diri kita. Bukan sistem yang salah total, tapi kadang kita yang terlalu pasrah. Kita terlalu fokus untuk lulus, tapi lupa menjalani proses dengan tulus. Kita terlalu sibuk mengejar gelar, tapi kita sering mengabaikan nilai kejujuran. Yang kedua, mari buka mata hati. Hanya kita belajar bukan hanya untuk ujian, kita belajar untuk kehidupan. Yang ketiga, mari tumbuhkan empati. Guru, murid, dan orang tua, mari bangun jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus berbasis cinta, bukan tekanan. Karena kelak yang dikenang bukanlah nilai matematika kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Teman-teman, kita adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak bisa terus begini menjalani sistem yang rapuh. Bukan untuk mewarisi, kita ini bukan untuk mewarisi sistem yang rapuh, tapi untuk memperbaiki. Bukan untuk hanya menerima, tapi untuk menyusun arah baru. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Kita harus belajar dengan niatullah, jujur dalam tugas, saling bantu teman yang kesulitan, jadi guru, teman, dan pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi juga peduli. Karena seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti karakter, pikiran, dan jasmani agar kita bisa mencapai kesempurnaan hidup. Dan kesempurnaan hidup itu bukan soal lulus cepat, tapi
soal menjadi manusia yang bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, mari kita ubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Mari jadikan ruang belajar sebagai ladang amal, bukan beban mental. Mari hadirkan cahaya dalam setiap kelas, bukan hanya tekanan dalam setiap tugas. Karena pendidikan sejati bukan sekedar transfer ilmu, tapi transformasi jiwa. Saya tutup pidato ini dengan sebuah doa. Ya Allah, jadikanlah kami pembelajar yang rendah hati, pengajar yang penuh kasih, pemimpin yang berani, jujur, dan menginspirasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk